Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan menjelaskan bab 3 tentang etika manajerial dan tanggung jawab sosial perusahaan. Saya Silvana Lukia Sinta dari kelas B1 Manajemen. Saya Andrea Maulana dari kelas B1 Manajemen. Saya Rizal Fahmi Bumi Robi dari kelas B1 Manajemen. Saya Muhammad Yusril Fahmi Al-Hanif dari kelas B1 Manajemen. Pengertian etika manajerial. Etika sering sekali dituangkan dalam filsafat moral yang memberi arti karakter seseorang dan berkaitan dengan watak dan perilaku manusia dalam peradabannya. Etika mempelajari tentang baik dan buruk atau benar dan salah. Etika organisasi berkaitan dengan nilai-nilai internal yang tertuang dalam budaya perusahaan dan membentuk yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial sehubungan dengan lingkungan eksternal. Dalam kehidupan manusia, kelompok dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok bidang, antara lain aturan hukum, pilihan bebas, dan etika. Contoh kendaraan bermotor. Saya akan menjelaskan unsur-unsur dalam etika. Etika secara individu lebih sederhana bila dibandingkan dengan secara organisasional. Untuk memahami etika secara lebih mendalam, kita melakukan analisis dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang membutuhkan nilai untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam mendapat kepuasan. Organisasi juga membutuhkan nilai agar bisa mendapat pandangan atau pendapat yang baik oleh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Hak-hak moral rights, menjadi suatu hal yang penting bagi setiap pemangku. Setiap pemangku kepentingan memiliki hak yang berbeda. Secara serta perannya dalam organisasi, setiap pemangku kepentingan juga memiliki kewajiban yang berbeda sesuai dengan perannya dalam organisasi. Pemilik perusahaan memiliki kewajiban sesuai dengan besar atau kecilnya kepemilikannya dalam perusahaan. Manajer bertanggung jawab dalam mengelola seluruh sumber daya organisasi sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam mencapai tujuan. Dalam sebuah organisasi akan terjadi hubungan individu antar kelompok, antar individu dengan kelompok, antara bawahan dengan atasan, dan sebaliknya. Hubungan ini terjadi karena saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Kegiatan organisasi bisnis yang berorientasi pada keuntungan tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang mengarah pada tingkah laku orang yang lain terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Setiap individu dalam organisasi harus patuh terhadap ketentuan dan peraturan yang telah dibakukan. Manajer sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan memiliki peran penting dalam mewujudkan peradabannya. Anda pergi ke sebuah perusahaan, dari sejumlah orang yang ditemukan dalam perusahaan tersebut mungkin Anda bisa membedakan mana yang manajer dan mana yang bukan manajer. Contoh, para manajer biasanya mengenakan busana lengkap dengan dasi dan jas. Para staf lain menggunakan busana sesuai dengan ketentuan busana yang telah ditetapkan perusahaan. Secara keseluruhan, pasti memiliki kepentingan yang sama dalam menjunjung nilai-nilai organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berkaitan dengan hak dan kewajiban para pekerja, akan diterbitkan kontrak kerja sebagai ikatan atau berisi perjanjian kerja yang harus dipatuhi oleh pekerja. Saya akan menjelaskan pengambilan keputusan secara etis. Masalah yang sulit dipecahkan perusahaan adalah dilema dalam pengambilan keputusan yang merupakan salah satu tanggung jawab manajer. Memilih kelompok dengan mengorbankan kepentingan pada kelompok lain tentunya bukan merupakan keputusan yang bijaksana. Manajer yang bijak tentunya mengambil keputusan yang tidak mengorbankan salah satu pihak. Para manajer melakukan 4 pendekatan dalam etika normatif. 1. Benefit approach. 2. Individualisme approach. 3. Moral rights approach dan justice approach. Pendekatan normatif lebih mendukung pada kelompok mayoritas. Individualisme approach, pengambilan keputusan yang bermoral dengan mempertimbangkan dukungan dalam jangka panjang. Moral right approach, manusia memiliki kebebasan dalam memilih. Manajer harus mengambil keputusan dengan cara tidak melanggar hak asasi manusia. Justice approach, pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan yang etis. Para manajer bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Kesalahan tersebut ditimbulkan oleh ketidaksesuaian kepribadian manajer dengan situasi dan budaya organisasi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pilihan etis dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu pada pihak manajer itu sendiri dan organisasi. Perilaku ditentukan oleh faktor keturunan, lingkungan, dan situasi. Semakin besar ukuran organisasi, maka semakin banyak kekeragaman dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Saya akan menjelaskan tanggung jawab sosial atau social responsibility merupakan kewajiban bagi pihak manajemen untuk memberikan pilihan, tindakan oleh masyarakat
sesuai dengan perannya baik secara individu maupun kelompok dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah berbagai pihak yang berkepentingan terhadap organisasi atau stakeholder organization, di mana setiap pihak memiliki tanggung jawab sesuai dengan posisi yang dimiliki menurut Bangun pada 2017. 1. Pemilik perusahaan atau owner adalah para pemegang saham yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan untuk menjaga aset mereka dan memperoleh keuntungan. Yang kedua, manajer berperan dalam mengelola perusahaan menggunakan kemampuannya agar perusahaan yang dipimpin dapat berkembang serta bertanggung jawab dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, karyawan merupakan salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam perusahaan. Yang keempat, pelanggan berkepentingan terhadap barang dan jasa yang mereka peroleh dari perusahaan dalam memenuhi kebutuhannya. 5. Pemasok atau supplier merupakan pemilik bahan baku yang dijual kepada perusahaan diproses dalam produksi perusahaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keenam, institusi pemerintah berkepentingan atas pendapatan pajak yang dikenakan kepada perusahaan dan segala peraturan mengenai operasional perusahaan. Yang berikutnya adalah kriteria tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility, biasa disingkat dengan CSR, dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi atau Economic Responsibility merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang mengutamakan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab legal atau hukum atau Legal Responsibility. Perusahaan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, tanggung jawab etika atau Ethics Responsibility menyangkut tentang perilaku perusahaan yang tidak diatur dalam peraturan dan undang-undang, tetapi perusahaan itu tahu tindakannya itu benar. Yang keempat, tanggung jawab diskresioner atau Discretionary Responsibility merupakan tanggung jawab sosial paling tinggi tingkatannya dibandingkan dengan jenis tanggung jawab lainnya. Tanggung jawab diskresioner adalah bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan secara murni dengan tidak memperhatikan unsur keuntungan, legalitas, dan etika, tetapi secara sukarela berpartisipasi mensejahterakan masyarakat. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Next time, guys.